Kenapa kebohongan bisa jadi gejala gangguan mental? Temukan fakta yang mengejutkan. Tahukah kamu bahwa kebohongan bukan hanya sekadar kebiasaan buruk? Ternyata kebohongan bisa menjadi tanda gangguan mental yang serius. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana kebohongan bisa berkaitan dengan berbagai gangguan kepribadian dan psikopatologi lainnya. Ikuti terus dan temukan cara-cara ilmiah untuk mengatasi kebohongan patologis yang sudah mengganggu hidup seseorang. Jangan lewatkan informasi penting yang bisa mengubah cara pandang kamu tentang kebohongan. Kebohongan patologis adalah kebiasaan berbohong yang sudah menjadi pola hidup, di mana seseorang cenderung berbohong secara berlebihan dan tidak terkendali. Perilaku ini bisa berlangsung bertahan-tahan dan sulit dihentikan. Kebohongan patologis bisa berhubungan dengan gangguan mental tertentu, di mana seseorang tidak memiliki motivasi jelas untuk berbohong, selain dorongan internal yang tidak terkendali. Individu dengan gangguan kepribadian antisosial APSD, yang sering disebut sosiopat atau psikopat, memiliki kecenderungan berbohong untuk keuntungan pribadi tanpa merasa bersalah. Kebohongan mereka bersifat kronis dan manipulatif, seringkali digunakan untuk merugikan orang lain atau untuk mencapai tujuan pribadi. Mereka bisa sangat persuasif dan meyakinkan karena tidak ada rasa penyesalan saat berbohong. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik berbohong untuk mempertahankan citra diri yang besar dan untuk mendapatkan pengakuan serta pujian dari orang lain. Kebohongan mereka seringkali bersifat naratif dan tidak menguntungkan secara materi, tetapi lebih untuk mempertahankan image diri yang superior dan mengangkat harga diri mereka. Individu dengan gangguan kepribadian histrionik berbohong untuk mendapatkan perhatian atau simpati dari orang lain, seringkali melalui cerita dramatis dan emosional. Kebohongan ini seringkali bersifat teatrikal dan berlebihan, di mana mereka bisa berpura-pura mengalami masalah besar hanya untuk menjadi pusat perhatian dan mendapatkan kasih sayang. Pada gangguan kepribadian borderline, kebohongan sering terjadi dalam kondisi emosional yang tidak stabil, terutama saat seseorang merasa takut ditinggalkan atau ditolak. Kebohongan ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menguji loyalitas pasangan atau memanipulasi orang lain agar tetap tinggal. Meski seringkali tidak konsisten atau hanya muncul pada saat krisis emosional, penderita sindrom Munchausen berbohong tentang kondisi kesehatannya untuk mendapatkan perhatian atau perawatan medis tanpa mencari keuntungan materi. Mereka tidak berbohong untuk mendapatkan uang atau keuntungan, tetapi untuk memainkan peran sebagai pasien dan mendapatkan perhatian dari profesional medis atau orang di sekitar mereka. Cancer syndrome terjadi ketika seseorang sengaja memberikan jawaban yang salah atau aneh untuk tampak sioliola. Mereka mengalami gangguan psikosis. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari tanggung jawab atau konsekuensi, seperti menghindari hukuman berat dalam sistem hukum. Pseudologia fantastika adalah kebiasaan berbohong yang sangat terperinci dan kompleks, seringkali mencampur antara kenyataan dan fiksi. Kebohongan ini seringkali melibatkan penciptaan dunia cerita yang penuh dengan detail dramatis dan prestasi palsu, yang bahkan bisa membuat pembohong tersebut mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa otak pembohong patologis memiliki lebih banyak materi putih di prefrontal cortex yang membantu mereka memanipulasi kebohongan lebih kompleks. Meskipun mereka memiliki kapasitas lebih untuk berbohong, mereka juga kekurangan kontrol moral karena pengurangan materi abu-abu yang mengatur impuls. Psikoterapi, khususnya Cognitive Behavioral Therapy (CBT), adalah pendekatan utama untuk mengatasi kebohongan patologis. CBT membantu pasien mengidentifikasi pola pikir yang mendorong kebohongan dan mengubah perilaku tersebut melalui teknik seperti identifikasi pemicu dan latihan coping yang lebih sehat. Penelitian menunjukkan bahwa otak pembohong patologis memiliki lebih banyak materi putih di prefrontal cortex yang membantu mereka memanipulasi kebohongan lebih kompleks. Meskipun mereka memiliki kapasitas lebih untuk berbohong, mereka juga kekurangan kontrol moral karena pengurangan materi abu-abu yang mengatur impuls. Psikoterapi, khususnya Cognitive Behavioral Therapy (CBT), adalah pendekatan utama untuk mengatasi kebohongan patologis.
CBT membantu pasien mengidentifikasi pola pikir yang mendorong kebohongan dan mengubah perilaku tersebut melalui teknik seperti identifikasi pemicu dan latihan coping yang lebih sehat. Terapi psikodinamik mencoba menyelami akar emosional dari kebiasaan berbohong, terutama jika kebohongan tersebut terkait dengan trauma atau ketidakpastian di masa lalu. Dengan memahami alasan di balik kebohongan, terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kebutuhan emosional yang mendorong mereka berbohong dan menggantinya dengan cara yang lebih sehat untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan. Dialectical Behavior Therapy (DBT) dapat membantu individu dengan gangguan kepribadian borderline mengatasi dorongan berbohong yang timbul dalam situasi emosional yang ekstrem. Terapi ini mengajarkan teknik pengendalian impuls dan cara untuk tetap tenang dalam menghadapi emosi yang kuat, yang bisa mencegah kebohongan impulsif. Motivational interviewing adalah pendekatan yang membantu pasien menemukan motivasi intrinsik untuk berubah, terutama dalam mengatasi kebohongan patologis. Terapis membantu pasien menyadari dampak buruk kebohongan mereka terhadap hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, sehingga mereka dapat merasakan dorongan untuk menjadi lebih jujur. Terapi kelompok dapat memberi dukungan penting bagi pembohong patologis, membantu mereka merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Melihat orang lain mengakui kebohongan mereka dan berusaha berubah, bisa memberi inspirasi bagi pasien untuk melakukan hal yang sama dan merasakan perubahan positif dalam diri mereka. Meskipun tidak ada obat khusus untuk kebohongan, beberapa obat bisa membantu mengendalikan gangguan yang mendasarinya, seperti ADHD atau gangguan mood. Namun, pengobatan hanya menjadi bagian dari penanganan yang lebih luas, dan terapi psikologis tetap menjadi pendekatan utama untuk mengatasi kebohongan patologis. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal berjuang dengan kebohongan patologis, segera cari bantuan dari seorang profesional. Terapis bisa membantu untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan strategi untuk mengubah kebiasaan berbohong. Jangan biarkan kebohongan merusak hidupmu. Mulai perjalanan menuju kejujuran sekarang. Jangan biarkan kebohongan mengendalikan hidupmu. Jika kamu merasa atau mengenal seseorang yang berjuang dengan kebohongan patologis, cari bantuan profesional sekarang. Psikoterapi bisa membantu mengubah kebiasaan ini dan memulai perjalanan menuju kejujuran. Ambil langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik hari ini.